Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kalamullah, khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bidah. Naam. Alhamdulillah, ikhwani fillah rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk pada al-aslus tsani, pondasi yang kedua dari salah satu usul dari 3 pondasi, yaitu ma'rifatul Islam, ma'rifatul dinil Islam bil adillah. Dan kita sudah jelaskan tentang makna Islam, yaitu istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ini baru namanya Islam. Jadi ketiga pokok ini, kalau orang ingin berislam, dia harus menegakkan 3 pokok ini. Kalau dia hanya tegakkan 1 atau 2, maka belum bagus dan belum baik Islamnya. Nah, Islam kalau kita perhatikan dalam dalil-dalil syariat, itu mempunyai 3 makna. Ya. Ada makna umum. Itulah yang kita sebut tadi, ya, istislam lillah bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ini Islam. Semua nabi dan rasul datang dengan Islam ini. Dari Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Syuaib, Nabi Saleh, Sulaiman, Nabi Daud, terus Yakub, Yusuf, Ishak, dan seterusnya sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini makna
agamanya Islam. Semua nabi dan rasul menyerahkan diri dengan tauhid. Semua nabi dan rasul tunduk dengan ketaatan, walaupun syariatnya berbeda-beda. Tapi hakikatnya itu adalah ibadahnya sesuai dengan zaman dan waktunya. Kemudian semua berlepas diri dari kesyirikan. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah kepada tauhid. Ya. Sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semua berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Inilah makna Islam secara umum. Kemudian ada makna Islam secara khusus. Itulah Islam yang Allah turunkan kepada penutup Rasul, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau kita katakan Islam yang khusus, ya Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ad-dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diterima di sisi Allah Islam. Artinya Islam yang khusus di sini. Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diterima lagi Islam yang sebelumnya, yang umum. Tidak diterima lagi Nabi Ibrahim, Ibrahimiyah, Nasara, Yahudi, apalagi yang selainnya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, artinya Islam yang khusus yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mencari yang lain tidak diterima dan dipastikan dia merugi di dunia dan rugi di akhirat. Karena itu Islam yang terakhir yang dibawa oleh Rasulullah, itulah yang ditujukan kepada jin dan manusia. Ya, kepada jin dan manusia. Semuanya diperintahkan untuk ikut kepada Islam yang khusus ini. Tidak boleh lagi mencari yang lain. Maka siapa yang mencari atau tidak masuk dalam Islam, maka dipastikan dia kafir. Dipastikan dia kafir. Walaupun dia bertauhid. Walaupun dia taat. Walaupun misalnya dia tidak melakukan kesyirikan, tapi tidak ikut kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, ya maka dia dipastikan kafir. Paham tuh? Ya, ini namanya Islam dengan makna yang khusus. Karena itu Rasulullah SAW sudah menegaskan, ya, siapapun dia yang sampai kepadanya risalah, walaupun Nabi Musa, Nabi Isa, walam yu'minu bi illa fahuwa min ahlin nar. Ya, maka dia akan menjadi ahlun nar. Kemudian yang ketiga, ringkas saja ya. Ada Islam yang akhas, lebih khusus. Ada Islam yang lebih khusus. Itulah yang akan dijelaskan nanti. Apa itu Islam yang lebih khusus? Secara ringkas,
Islam yang lebih khusus. Nanti ada Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Jadi kalau bicara Islam di sini tidak boleh kita pakai bahasa ini, apalagi di sini. Paham maksudnya? Jadi kalau kita bicara Islam berarti bukan bicara iman, bukan bicara ihsan, lain maknanya. Nanti akan diperjelas kalau kita baca penjelasan beliau rahimahullah. Berarti kalau kita bicara Islam di sini adalah Islam, nanti bicara tentang salat, puasa, haji, apalagi zakat dan lain-lainnya dari ajaran Islam. Kalau bicara tawakal, bicara iman, bicara khusyuk, inabah, yang sebelumnya sudah disebut, sebagian sudah dijelaskan, berarti bicara iman. Berarti ini lebih mendetail, lebih khusus. Bukan sekedar khusus, tapi lebih khusus. Bisa dibedakan? Jadi ini bicara Islam secara umum. Kalau masuk di sini bicara Islam secara khusus, agama yang dibawa oleh Rasulullah. Kalau mau dibicarakan Islam itu lebih khusus, ya itulah perinciannya. Islam, iman, ihsan, dan masing-masing nanti ada rukun-rukunnya. Ya, ini gambarannya ya supaya jelas. Makanya beliau mengatakan ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Apa disebut? Dijelaskan ya. Wa huwa salah satu maratib al-Islam, kemudian iman ini ya, kemudian ihsan. Wa huwa yakni dinul Islam. Dinul Islam itu ada 3 tingkatan. Kemudian di antara tingkatan dinul Islam, Islam. Paham atau mau diulang? Kan di situ kalimatnya al-aslu tsani ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Wa huwa, ini makna Islam. Islam ini yang umum, kemudian nanti lebih khusus dibawa oleh Nabi, ternyata punya 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, Islam. Artinya orang yang beragama Islam itu mempunyai tingkatan-tingkatan. Ada yang derajatnya baru muslim, ada nanti derajatnya baru naik menjadi mukmin. Nanti kalau bagus naik lagi menjadi muhsin. Jadi semua yang mukmin pasti muslim, tapi tidak semua yang muslim mukmin. Walaupun dia muslim sudah masuk di sini, tapi belum tentu masuk di sini. Semua yang muhsin pasti mukmin dan muslim. Tapi yang muslim belum tentu muhsin. Yang mukmin belum tentu muhsin. Ini lagi ada tingkatannya dan seterusnya. Sudah? Sampai di situ bisa paham? Ya. Baik, kita lihat sekarang yang pertama. Qala wa huwa salasu maratib. Al-Islam
wal iman wal ihsan. Yang tidak berdiri, ya tidak berdiri bangunannya. Kalau dia sudah Islam, tidak dia tegakkan rukun-rukunnya, maka Islamnya akan runtuh. Berapa? 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Apalagi setelah zakat, shaum Ramadan wa hajjul baitil haram. Ini kan maklum. Ya. Rukun Islam ya. Sudah maklum rukun Islam berapa? 5. Yang pertama syahadat. Yang kedua salat. Yang ketiga zakat. Keempat puasa, kemudian haji. Ini rukunnya. Ini tingkatan awal dari agama yang khusus. Kalau dikhususkan, maka nanti bicara Islam, yaitu bicara rukun-rukunnya. Syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Ini kan sudah berulang ya. Kita lihat yang pertama dulu, syahadat. Apa artinya syahadat? Syahadat. Sudah bahasa Indonesia kan? Kalau orang tamat sekolah diberi syahadat. Syahadah. Atau kalau diterjemahkan namanya ijazah. Ya. Syahadat tentu syahadat kita 2. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yaitu syahadat kepada Allah dengan tauhid, dan syahadat kepada Rasulullah, kepada Muhammad dengan risalah. Ya. La ilaha illallah syahadatut tauhid. Muhammadar Rasulullah syahada birrisalah. Kita lihat dulu di sini dalilnya ya, sebelum kita jelaskan sedikit. Fadalilus syahada qauluhu ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illallah la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Nah, jadi syahadat adalah pondasi Islam yang paling kuat. Karena nanti rukun yang lain semua mengikut kepada syahadat. Karena itu dijadikan miftahul Islam, miftahul jannah, syahadat. Kunci masuk Islam harus bersyahadat. Kunci masuk surga syahadat. Ketika salat bersyahadat. Ketika zakat bersyahadat. Ketika puasa bersyahadat. Ketika haji bersyahadat. Ya kan? Jadi kalau ada orang mau masuk Islam tapi tidak mau bersyahadat, tidak sah Islamnya, tidak dianggap. Nah, syahadat artinya
persaksian yang dibangun di atas ilmu dan keyakinan. Ya, persaksian. Persaksian di sini artinya bicara. An-nutku bil ilmi wal yakin. At-takallum bil ilmi wal yakin. Itu namanya syahadat. Bersaksi artinya berbicara dengan ilmu dan keyakinan. Nah, maka syahadat itu nanti dianggap syahadat itu betul syahadat. Yang pertama harus bicara. Kalau orang diangkat menjadi saksi harus bicara tidak, baru diterima persaksiannya. Kalau ada saksi diam-diam saja diusir oleh hakim. Tidak usah jadi saksi kalau tidak mau bicara. Ya kan? Harus bicara. Jadi kalau mau masuk Islam ya harus syahadat. Saya yakin Allah itu Maha Esa, begini-begini, saya yakin Muhammad. Tapi saya belum mau bersyahadat. Ya berarti yakin saja. Belum dianggap syahadatnya, belum. Yang kedua, harus dibangun di atas ilmu. Apa yang dia saksikan, dia harus ilmui. Karena itu yang diangkat sebagai saksi yang tahu. Kalau dia tidak tahu, tidak dianggap saksi. Kalaupun saksinya, saksi abal-abal. Kenapa dia tidak tahu? Saksi palsu, ya kan? Hanya sekedar jadi saksi. Atau dalam bahasa Quran atau Sunnah, syahadatu zur. Saksi persaksian palsu. Berarti orang yang bersyahadat itu harus membangunnya persaksiannya di atas ilmu. Yang ketiga, al-yakin. Dia harus yakin. Jadi kalau dia syahadat la ilaha illallah, syahadat bitauhid, kemudian Muhammadar Rasulullah, syahadat birrisalah, artinya dia bicara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika dia mengucapkannya, dia ilmui bahwa betul Allah itu satu-satunya yang berhak diibadahi. Nanti akan dijelaskan lebih jauh. Kemudian dia ilmui bahwa Muhammad itu dipilih oleh Allah sebagai pembawa risalah. Karena itu biasanya saksi sebelum bicara dan menyampaikan ilmunya disumpah dulu. Iya kan? Kalau muslim disumpah di atas, kalau kita ya, di atas mushaf kepalanya. Kalau orang Nasara di atas Injil. Supaya dia berbicara dengan keyakinan bahwa persaksiannya itu dia meyakinkan. Iya kan? Baru dikatakan saksi. Saksi yang betul. Kalau tidak ya belum dianggap saksi yang betul. Jadi kita ini bersyahadat begitu, harus bicaranya di atas ilmu dan yakin. Nah, ini tiangnya syahadat. Bicara, kemudian dibangun di atas ilmu, dan dia meyakininya bahwa apa yang dia ucapkan, apa yang dia ilmui itu dia juga yakini. Dia ilmui berarti bukan dia bodoh, tidak tahu. Kalau dia yakini berarti tidak ragu. Ya, tidak ragu, meyakinkan. Nah, sekarang
Apa syahadat sebagai rukun Islam? Syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bukan rukun la ilaha illallah ya. Bukan syarat la ilaha illallah. Tapi ini makna dari syahadat. Makna dari syahadat. Bukan syarat la ilaha illallah. Kemudian syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini syahadat yang merupakan satu kesatuan. La ilaha Muhammadar Rasulullah. Ini satu kesatuan. Jadi ketika orang mengucapkan la ilaha illallah, itu dia harus mengilmui dan meyakini otomatis Muhammad dan Rasulullah. Ini kan? Karena ini adalah membahas tentang Islam secara khusus. Kalau tidak diterima. Jadi bukan la ilaha illallah, saya akui ini. Pahami? Saya meyakini Allah satu-satunya yang diibadahi. Saya harus taat. Saya harus berlepas diri dari kesyirikan. Tapi tidak mau mengikuti Muhammad. Belum dianggap benar syahadatnya. Karena kalau sudah dibahas ini, artinya ini sudah selesai, ini sudah selesai. Jadi kalau seorang Muslim maksudnya khusus, kemudian mau masuk yang lebih khusus, tidak boleh lagi bicara, oh millah Ibrahim itu bagus. Atau Yahudi dan Nasara itu bagus. Sudah selesai. Kenapa bagus? Pada zamannya dan waktunya. Dan zaman dan waktunya sudah selesai. Kita masuk sekarang pada agama yang khusus. Kalau mau Islam yang lebih bagus, dibahas lebih khusus lagi. Jadi ketika diucapkan la ilaha illallah, ini otomatis. Karena kalau hanya mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak ilmui dan yakini, yang kedua ini tidak ada gunanya. Begitu juga ketika dia bersyahadat Muhammad dan Rasulullah, maka pasti juga mengakui dan meyakini, mengilmui la ilaha illallah. Karena tidak mungkin bersyahadat Muhammad kemudian tidak mengakui, mengilmui dan meyakini, kemudian dia berbicara tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manfaatnya. Sudah paham sampai sini ya? Jadi itu satu kesatuan, tidak boleh dipisahkan. Kalau disebut satu mengandung yang lain. Kalau disebut dua-duanya ada perbedaan maknanya ya. Sama dengan Islam dan iman. Kalau disebut sendiri Islam itu juga iman. Kalau disebut sendiri iman itu juga Islam. Tapi ketika disebut dua-duanya maknanya berbeda. Ya. Baik. Apa yang dikatakan di situ? Maknaha jam berapa? Ya karena itu dikatakan afdhalul dzikir adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Afdhalul dzikir.
Jadi kalau kita mau berzikir secara umum, ya ucapkan saja perbanyak la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Atau la ilaha illallah, otomatis kita yakini Muhammadar Rasulullah. Nah, karena semua zikir yang datang itu kembali kepada makna kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, sekarang maknanya ya. Walaupun ini sudah berulang-ulang, tidak apa-apa kita ulangi ya. Wa maknaha la ma'buda bihaqqin illallah. Maknaha, yakni makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin atau hakun illallah. Itu makna dari la ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah yang hak kecuali Allah. Kita ulang lagi ya. Karena ini juga harus memang diulang-ulang. Sebagian manusia menafsirkan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan. Kalau bahasa Indonesia kan tidak ada Tuhan apa? Kecuali selain Allah. Ini benar atau tidak? Atau Tuhannya diperinci lagi? Tidak ada pencipta selain Allah. Atau tafsirannya lain. Apapun itu. Ini salah atau benar? Kenapa salah? Adakah Tuhan selain Allah? Ya berarti benar kan? Ada pencipta selain Allah? Hah? Tidak ada kan? Berarti benar. Jadi tauhid itu harus istilahnya harus detail supaya tidak salah posisi, tidak salah persepsi. Artinya tafsiran ini tidak salah. Tafsiran ini tidak salah. Tapi yang salah apanya? Yang salah ini bukan makna dari la ilaha illallah. Misalnya saya sekarang mengatakan yang tidak tinggal di sini. Siapa yang tua-tua? Belajar di JF. Betul tidak? Belajar di JF, betul kan? Santri juga belajar di JF. Tapi kalau santri atau yang bukan santri, saya mengatakan dia santri, berarti itu salah. Karena bukan pada tempatnya. Ya, jadi tidak ada Tuhan selain Allah, benar. Tidak ada pencipta selain Allah, benar. Tidak ada yang mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada kecuali Allah, itu semuanya benar. Tapi bukan makna dari la ilaha illallah. Karena seandainya makna ini
dipahami makna la ilaha illallah, maka orang-orang musyrik Abu Jahal, Abu Lahab tidak akan menolak. Tidak akan menolak mengucapkan la ilaha illallah. Abu Lahab, Abu Jahal meyakini makna ini sebelum Nabi Muhammad lahir. Jadi seandainya Nabi Muhammad SAW mengajak mereka mengucapkan la ilaha illallah, maknanya ini, Abu Jahal mengatakan, tidak usah kamu ajari saya sudah yakini makna ini sebelum kamu lahir. Ya kan, kemanakannya ya. Sebelum lahir, saya sudah yakini tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada pemelihara atau apapun makna yang lain dari makna rububiyah, mereka sudah yakini. Karena itu dalam Al-Quran kan banyak ayat yang menyinggung itu. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Allah pastikan. Kalau kamu tanya mereka, orang-orang musyrik, siapa pencipta langit dan bumi, pasti mereka jawab Allah. Tapi kenapa mereka tidak mau mengucapkan? Tadi kan dikatakan kalau mau masuk Islam yang lebih khusus harus mengucapkan, ya kan? Apa yang diucapkan? La ilaha illallah. Harus mengilmui apa konsekuensi dari la ilaha illallah. Apa maknanya dan konsekuensinya. Makanya mereka tidak mau. Karena mereka tahu maknanya. Paham ya? Jadi tidak mau karena mereka tahu maknanya. Kalau saya mengucapkan la ilaha illallah, semua sesembahan ini harus saya tinggalkan. Semua sesembahan ini batil dan seterusnya, nanti akan kita perjelas. Jadi ini asalnya ya. Jadi jangan kalau orang menafsirkan seperti ini dianggap salah. Tapi benar maknanya, tapi bukan makna la ilaha illallah. Kalau orang mengucapkan la ilaha illallah, otomatis meyakini tauhid rububiyah. Tapi tidak semua orang yang meyakini tauhid rububiyah pasti meyakini makna la ilaha illallah. Sudah dulu kan awal-awal kita sebut di takrir tauhid rububiyah, karena tauhid rububiyah itu mengharuskan nanti la ilaha illallah. Ada sedikit. Taib. Kita masuk dulu la ilaha illallah. Sudah ini ya. La ilaha illallah ini hanya empat kata. Sedikit sekali. Tetapi ya, kalimat inilah yang menyebabkan Allah Allah mengutus Rasul. Allah menciptakan surga dan neraka. Ada yang dianggap kafir, ada yang mukmin. Allah menciptakan langit dan bumi. Karena kalimat ini. Jadi ini bukan kalimat yang ringan, ya. Kalimat yang luar biasa. La itu ada dua. Ini kalau santri ya, kalau yang tidak santri mungkin agak berat. La ada yang maknanya sama dengan, bukan maknanya, fungsinya sama dengan inna.
adalah yang fungsinya sama dengan laisa. Paham? Kalau inna masuk pada apa? Inna masuk pada mubtada dan khabar. Masuk pada jumlah ismiyah. Kalau la maknanya laisa masuk pada apa? Hah? Sudah belajar belum? Contoh saja supaya lebih mudah ya. Ini yang mirip dengan inna. Saya kasih contoh. La rajula fiddar. Atau di sini. Masjid. La rajula fil masjid. Kalau ini la rajulun fil masjid. Apa bedanya? Hah? Ya, kalau la di sini menafikan satu ya. Menafikan satu. Kalau ini menafikan jenisnya. Tidak ada yang namanya jenis laki-laki di masjid. Yang ada mungkin perempuan atau yang lain. Yang jelas tidak ada laki-laki. Kalau di sini hanya menafikan satu orang laki-laki. Berarti boleh bisa saja ada dua orang laki-laki, ada perempuan, ada yang lain. Taib. Sudah ya. Yang mana yang dipakai di sini? Hah? Ini atau ini? Yang di atas kan? Ya makanya kan la ilaha. Bukan la ilahu. La ilaha. Artinya dinafikan. Tidak ada yang namanya jenis ilah apapun bentuknya. Mau makhluk hidup, mau mati, mau yang di atas langit, sudah kita jelasin kan? Mau di bumi, mau yang di bawah bumi, mau yang saleh, mau yang toleh, apapun ilah itu ketika masuk la, maka itu semuanya dinafikan. Tidak dianggap. Ya. Jadi kalau kita mengucapkan la ilaha, Abu Jahal sangat paham. Oh berarti kalau saya mengucapkan la ilaha, otomatis Allah wal Uzza, semua sesembahan yang di dekat Ka'bah itu harus disingkirkan. Itu konsekuensinya karena kalau diucapkan dia tahu begitu maknanya. La ilaha. Tidak ada ilah. Ilah artinya ma'bud. Kemudian la ini ketika masuk pada jumlah ismiyah ada mubtada dan khabar. Sekarang la ilaha illallah, mana mubtadanya?
Mubtada'nya tidak ada. Uslub bahasa Arab dinamakan apa? Mahdzub. Ada tapi tidak ditulis. Dimaklumi ada tapi tidak diucapkan. Sedikit lagi ya. Dimaklumi ada tapi tidak ada, tidak ditulis, tidak diucapkan. Karena itu kalimat la ini ya, kebanyakannya itu selalu khabarnya mahdzuf. Kebanyakannya, bahkan sebagian penutur bahasa Arab selalu dibuang itu khabarnya la. Dan sudah dimaklumi, bahwa ada khabarnya. Berarti di sini dimaklumi khabarnya dibuang. Karena tidak bisa dipahami maknanya kalau tidak ditahu khabarnya. Dan jumlah itu tidak menjadi jumlah yang mufidah ya kalau bahasa Arab, kalau tidak ada mubtada dan khabarnya. Kalau tidak ada harus dicari. Mana itu? Jadi khabarnya di sini tanda tanya. Ya nanti kita lanjutkan ya. Karena waktunya juga sudah habis. Nanti kita ulang ya supaya lebih jelas. Insyaallah pada pertemuan berikutnya. Jadi kesimpulannya, pelajaran kita hari ini, Islam itu ada maknanya umum. Semua agama Nabi, Rasul yang diutus oleh Allah itu Islam. Karena itu Islam kehususannya mengakui semua Nabi dan Rasul. Termasuk Nabi Isa. Ya. Kemudian ada maknanya yang khusus. Itulah agama yang dibawa oleh Rasulullah. Kemudian ada makna yang lebih khusus. Yaitulah Islam, iman, dan ihsan. Kemudian itulah yang dipelajari lebih lanjut. Ya. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nah. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi